Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Gani, kelas 1B, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan menyangkut dengan ilmu dan kebudayaan. Pengertiannya terlebih dahulu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu itu memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis berdasarkan metode atau aturan-aturan tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang gejala tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Surya Sumantri, ilmu itu merupakan salah satu hasil pemikiran manusia dalam menjawab sebuah pertanyaan. Kemudian sementara itu menurut Paul Friedman dalam The Principles of Scientific Research mendefinisikan ilmu sebagai suatu bentuk aktivitas manusia yang apabila melakukannya kita memperoleh suatu pengetahuan yang lebih lengkap dan cermat tentang alam semesta di masa yang lampau dan masa yang akan datang, serta suatu kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah lingkungan serta mengubah sifat-sifat diri sendiri. Kemudian beberapa pengertian di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki metode atau cara tertentu yang berguna untuk umat manusia agar manusia dapat bermanfaat bagi kehidupan sendiri dan bagi kehidupan orang lain di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Di dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur yang berasal dari kata klore yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Bisa juga diartikan sebagai usaha mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya di bawah ini kami cantumkan beberapa pengertian budaya menurut para ilmuwan. Yang pertama, menurut Edward B. Taylor, dia menjelaskan bahwasanya kebudayaan merupakan satu keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut M. Jacob B. Jester, kebudayaan itu mencakup kesatuan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Kemudian menurut Koenjaraningrat menjelaskan bahwasanya kebudayaan adalah keseluruhan sistem, ide atau gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kemudian menurut D.R.K. Kapper, kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian menurut William H. Haviland berpendapat bahwasanya kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwasanya kebudayaan berarti buah budi manusia
adalah perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Kemudian menurut Francis Merrill berpendapat bahwasanya yang pertama, pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial. Yang kedua, semua perilaku dan semua produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan melalui interaksi simbolis. Kemudian menurut Bondet et al. Berpendapat bahwasanya kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu, misalnya simbol bahasa sebagai rangkaian simbol yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan budaya di antara para anggota suatu masyarakat. Dari berbagai definisi di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kebudayaan itu adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia, yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat abstrak atau nyata. Sedangkan perwujudan dari kebudayaan adalah benda-benda yang merupakan hasil karya yang dibuat oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya yang berperilaku dan benda-benda yang sifatnya nyata. Misalnya pola-pola perilaku atau tingkah laku, bahasa sehari-hari, peralatan yang digunakan dalam kehidupannya, organisasi sosial, religi, seni, adat istiadat dan lain-lain, yang kesemuanya itu memiliki tujuan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Kemudian keterkaitan atau ketergantungan ilmu dan kebudayaan dapat dilihat dari berbagai sisi berikutnya. Yang pertama, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan sosial budaya dalam satu lingkaran masyarakat dapat terjadi bila sebuah kebudayaan itu melakukan kontak dengan kebudayaan asing atau kebudayaan lain, di mana perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat yang terjadi sepanjang masa. Perubahan yang terjadi itu sesuai dengan hakikat dan sifat dasar yang ada pada diri manusia yang selalu mengadakan perubahan dalam kehidupannya. Kemudian dan pemahaman tentang kebudayaan itu akan mengalami perubahan berdasarkan ilmu yang diperoleh atau ilmu yang mereka pahami. Kemudian perubahan lingkungan masyarakat. Di perubahan lingkungan masyarakat ini, perubahan kebudayaan juga dapat dipengaruhi oleh timbulnya perubahan lingkungan. Yang ada dalam masyarakat, adanya penemuan-penemuan baru dan adanya kontak dengan kebudayaan baru yang ada di sekitarnya. Sebagai contohnya, berakhirnya kehidupan pada zaman es berujung pada ditemukannya sistem pertanian, sehingga memancing orang-orang yang ahli untuk berinovasi dalam bidang kebudayaan. Yang ketiga, penetrasi kebudayaan. Di penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lainnya, atau bercampurnya dua buah kebudayaan atau lebih. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penetrasi damai atau penetration pacifique.
Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penetrasi damai. Penetrasi kebudayaan dengan jalan damai, misalnya masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan masyarakat pada zaman itu terhadap dua kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi dua kebudayaan yang berbeda itu memperkaya hasanah kebudayaan masyarakat pada masanya. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam pada masa itu tidak menghilangkan unsur-unsur asli kebudayaan yang sudah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai salah satu sumber moral bagi segenap kegiatan yang ada. Hakikat semua upaya manusia dalam lingkup kebudayaan haruslah memiliki tujuan untuk meningkatkan martabat manusia. Sebab kalau tidak maka hal ini bukanlah proses kebudayaan, melainkan dekadensi atau keruntuhan peradaban. Dalam hal ini maka agama memberikan arah dan tujuan, sebuah makna atau semacamnya yang memiliki arti yang dapat membedakan seorang muslim dengan seorang manusia dengan makhluk yang lainnya. Meskipun bidang ilmu dan teknologi berkembang sangat pesat, tetapi ternyata itu tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki, dan ini dapat menyebabkan manusia berpaling kembali kepada nilai-nilai agama seperti juga seni. Dengan ilmu maka agama dengan ilmu itu akan saling melengkapi. Kalau ilmu bersifat nisbi dan pragmatis, maka agama adalah mutlak dan abadi. Albert Einstein mengatakan hakikat ini dengan kata-kata, ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Kemudian penetrasi kekerasan. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara maksa dan merusak dapat kita contohkan masuknya kebudayaan asing ke Indonesia pada zaman penjajahan yang disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat hidup pada masa itu. Dulu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila terdapat banyak kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.